Kami mengumumkan bahwa seluruh pintu ruangan wisuda akan ditutup selama acara prosesi berlangsung. Selama prosesi wisuda berlangsung, tidak diperkenankan meninggalkan tempat atau hilir mudik, keluar masuk ruangan prosesi wisuda. Tidak diperkenankan merokok, makan, dan minum atau sejenisnya. Tidak diperkenankan mengambil gambar dalam bentuk apapun demi hikmatnya acara. Prosesi Senat Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan berdiri. Lagu Godeamus. Pasukan, maju! Jalan! Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin.
Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur. Jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Marilah kita mencipta di persilakan. Hadirin dipersilakan duduk. Pasukan, maju, jalan. Pembukaan sidang Senat terbuka Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur oleh Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur, Putu Darmawan Eskom MM. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mohon berkat serta rahmat dan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ini, sidang terbuka Senat Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur dalam rangka wisuda Alimadiyah semester genap 2012-2013 secara resmi saya nyatakan dibuka. Sambutan Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur. Yang terhormat Prorektor Fakultas Wilayah 4 Bapak Profesor Dr. Insinyur Abdul Halim Hakim MSc. Yang terhormat Ketua PPH Yayasan Pendidikan Pakarti Luhur Bapak Asyurul MBA. Yang terhormat Rektor Universitas Luhur Bapak Profesor Insinyur Suryo Hamzah Utomo PhD. Yang terhormat pimpinan kami Pakarti Luhur, yang terhormat para orang tua dan tamu undangan, para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Untuk mengawali semua ini, dengan saya pertama-tama mengajak hadirin sekalian menjadikan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan berkatnya kita dapat berkumpul dan mengikuti sidang Senat terbuka dengan acara wisuda sarjana akademika kami Pakarti Luhur pada tahun akademik 2012-2013. Dan untuk itu pula, selaku Direktur kami Pakarti Luhur, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami pada acara
wisuda ini. Hadirin yang berbahagia, wisuda sarjana merupakan salah satu momen bersejarah dalam hidup setiap orang yang menempuh pendidikan tinggi. Ini adalah prestasi manis dari sebuah perjuangan dalam membentukkan diri yang sangat membanggakan. Namun, perlu saya tekankan bahwa proses pembentukan diri tidak boleh berhenti pada acara wisuda ini. Mereka harus dikembangkan terus demi peningkatan kualitas hidup pribadi, keluarga, bangsa, dan negara. Orang yang berhenti belajar adalah orang yang berhenti dalam proses pengembangan diri dan menjadi orang yang tertinggal. Dengan kata lain, proses belajar tidak boleh berhenti dengan dipelorehnya gelar akademis, melainkan harus dikembangkan terus karena hidup berlangsung secara dinamis dan situasi dunia pun berubah terus-menerus. Menanggapi hal tersebut, kami Pakar sebagai salah satu perguruan tinggi di Provinsi Banten memiliki peranan strategis dalam mendidik kader yang memiliki semangat dan dedikasi yang tinggi dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam pembinaan dan pendidikan ilmu komputer dan teknologi informasi di wilayah Provinsi Banten. Dengan dasar landasan jiwa dan semangat cerdas berbudi kota luhur. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan angkatan wisuda ketiga ini, kami Pakar Luhur wisuda 48 orang. Kami dengan sebelumnya telah meluluskan 44 tenaga terampil dalam bidang teknologi informasi pada angkatan kedua dan 25 orang pada angkatan 1, sehingga kelulusan berjumlah 117 tenaga terampil. Kami berharap agar pencapaian prestasi kelulusan dapat memacu semangat mahasiswa lainnya untuk meningkatkan prestasi. Dan sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya atas nama keluarga besar kami Pakar Luhur mengucapkan salam inovasi pada seluruh wisudawan dan wisudawati. Semoga ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat menjadi bekal Anda dalam melakukan proposal-proposal yang kreatif dan inovatif menuju kejayaan dan kehilangan dengan penuh keberanian. Momen wisuda ini merupakan langkah awal Anda dalam mewujudkan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta keimanan saudara kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan aktualisasi kemampuan akademik yang maksimal dan perguruan tinggi, kami berharap walaupun Anda pergi, nama Amik Paklur tidak saja dikenal, melainkan diharumkan juga oleh warta kebaikan dan kebenaran yang terpancar dari hidup Anda. Pada orang tua, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk mendidik putra putri Bapak dan Ibu sekalian. Pada hari ini, berakhirlah tugas kami dalam mendampingi mereka. Dan selanjutnya, kami menyerahkan kembali mereka dalam bimbingan Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian baik pemerintah, Yayasan Pendidikan Pakar Luhur, dan masyarakat sekitar yang telah memberikan dukungan selama proses pendidikan di lembaga ini. Semoga Tuhan memberkati usaha dan perjuangan kita semua bagi bangsa dan negara tercinta. Sekian dan terima kasih. Sambutan Rektor Universitas Budi Luhur, Profesor Insinyur Suryo Hamsoro Triutomo, PhD. Yang sama-sama kita hormati Koordinator Provinsi Wilayah 4, yang saya hormati Direktur beserta seluruh jajaran pimpinan Akademi Manajemen Kehormatan.
yang saya hormati Ketua dan seluruh jajaran Yayasan Pendidikan Pangkat Luhur, yang saya hormati para dosen, mahasiswa, karyawan, dan seluruh keluarga besar AMI Pangkat Luhur, yang saya cintai dan saya banggakan, para wisudawan dan wisudawati, para orang tua wali, hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama, marilah kita selalu mengedepankan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, yang atas izin, rahmat dan hidayah kita dapat hadir pada acara yang sangat berbahagia pada pagi hari ini, acara wisuda Animania AMI Pangkat Luhur. Izinkan saya atas nama Universitas Luhur beserta seluruh bangsa menyampaikan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah selesai pendidikannya di AMI Pangkat Luhur. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada para orang tua dan wali yang telah mengantarkan putra-putrinya ke gerbang keberhasilan sehingga dapat wisuda pada pagi hari ini. Ucapan selamat kami sampaikan juga kepada seluruh pimpinan dan jajaran, para dosen dan keluarga besar AMI Pangkat Luhur yang untuk kali ini kembali menorehkan sejarah dengan mewisuda 48 tahun lagi. Kepada seluruh mitra, kepada seluruh stakeholder dan pendukung yang telah memberikan bantuan, perhatian dan segala sesuatu kepada AMI Pangkat Luhur, yang dengan demikian telah mampu Pangkat Luhur untuk mendidik putra-putrinya sehingga pada hari ini dapat wisuda. Secara khusus, izinkan kami atas nama Universitas Luhur mengucapkan terima kasih kepada Kompetisi Wilayah 4 yang telah memberikan pembinaan yang sangat bagus kepada saudara kandung kami, yaitu AMI Pangkat Luhur. Hadirin sekalian, mohon tepuk tangan untuk koordinator. Harapan yang sangat tinggi Bapak Koordinator, AMI ini perlu untuk mendapatkan pembinaan, support, dukungan dan sebagainya sesuai dengan peran dan fungsi dari kompetisi di dalam ruas dan BIN dalam pengawasan pembinaan. Oleh karena itulah sekali lagi kami memohon Bapak untuk tidak sembunyi-sembunyi untuk memberikan bimbingan kepada saudara kandung kami AMI Pangkat Luhur. Ibu dan Bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, khususnya kepada para wisudawan dan wisudawati, izinkan kami untuk menyampaikan secercah harapan dan barangkali sedikit pesan kepada para wisudawan dan wisudawati. Perjalanan hari ke hari, jam ke jam, menit ke menit, saudara-saudara telah menempuh pendidikan tinggi di AMI Pangkat Luhur. Hari ini secara resmi akan wisuda. Izinkan kami menyampaikan harapan, amalkan ilmu, pengalaman yang telah diperoleh dengan baik di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Kami berharap bahwa para wisudawan dan wisudawati dalam waktu yang tidak terlalu lama telah mampu untuk mendapatkan kesempatan untuk bekerja, tetapi tidak hanya itu, juga dalam waktu yang tidak terlalu lama kami berharap segera mampu untuk menciptakan lapangan kerja. Karena kami yakin bahwa bekal-bekal kewirausahaan entrepreneurship yang diberikan selama pendidikan AMI Pangkat Luhur ini akan mampu untuk memberikan kesempatan kepada para wisudawan dan wisudawati untuk menciptakan lapangan kerja yang dibutuhkan. Kalau kita lihat ibu dan bapak sekalian dan para wisudawan wisudawati, depan ini dikatakan adalah era yang akan segera kita hadapi, adalah era Asia.
Disinilah diharapkan kita yang merupakan bagian dari Asia ini untuk mampu berperan. Kalau kita lihat dari profil demografi pada tahun-tahun ke depan ini, seperti kendang yang di tengah itu besar dibandingkan yang di atas dan di bawah. Itulah profil demografi Indonesia yang akan diisi oleh para tenaga produktif muda, termasuk para wisudawan dan wisudawan. Kalau kita mampu mengisi era Asia ini dengan bonus demografi kita, maka insya Allah Asia akan menjadi sejahtera mampu, termasuk negara kita akan menjadi mampu sejahtera. Tetapi sebaliknya, kalau jumlah penduduk yang produktif ini itu tidak mampu untuk berperan, maka justru sebaliknya yang akan dihasilkan menjadi problem demografi. Karena itulah maka saudara dan saudari, kami memberikan harapan yang sangat tinggi kepada saudara dan saudari untuk mampu dengan kompetensi yang telah diberikan oleh kami Bapak Ibu mengisi bonus demografi dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dengan kerja keras, dengan bekal iman, takwa, pengetahuan dan teknologi serta kebangsaan yang tinggi, kita akan mampu membawa negara kita akan menjadi negara yang sejahtera seperti yang diamanatkan pada pembukaan undang-undang dasar kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang itu selaras dengan motto kita, cerdas berbudi. Selain itu, izinkan kami untuk menyampaikan harapan dan pesan kepada para wisudawan dan wisudawati, jagalah nama baik alma mater. Alma mater itu berasal dari bahasa asing, dari bahasa Yunani, yaitu artinya ibu asuh. Jadi ibu asuh wisudawan wisudawati itu adalah amin. Bapak Ibu, jangan lupakan ibu asuh. Kepada Akademi Manajemen dan Informatika dan Komputer, kami ucapkan sekali lagi selamat, dan tentu harapan kami untuk bersama-sama dengan kami dalam bentuk bersaudara, kita harus tetap dekat dengan masyarakat, dekat dengan industri, karena perkembangan industri, kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat itu menjadi tantangan yang harus kita jawab. Kepada kami, Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan, kalau kita melihat pendidikan yang ada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, kalau ada kesalahan-kesalahan di pendidikan dasar, masih bisa dibetulkan di pendidikan menengah, masih bisa diluruskan di pendidikan menengah. Kalau ada kekurangan kesalahan di pendidikan menengah, masih bisa dibetulkan pada jenjang berikutnya di pendidikan tinggi. Pertanyaannya sekarang adalah, termasuk Bapak Ibu, kalau ada kesalahan di pendidikan tinggi, siapa yang akan membetulkan? Tidak ada pendidikan yang lebih tinggi lagi. Jadi yang ada hanya pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Tidak ada pendidikan yang lebih tinggi. Karena itulah maka tugas tanggung jawab kita besar. Jangan sampai kemudian lulusan kita ada kesalahan yang sudah tidak bisa kita perbaiki lagi. Tidak seperti industri mobil, ada kesalahan kita panggil kembali, kita betulkan. Tapi pendidikan tinggi tidak bisa seperti itu. Karena itu harapan kami bersama-sama dengan Universitas Bulu, kita dapat bersama-sama jangan sampai terjadi kesalahan yang harus kita perbaiki, dan di mana siapa yang memperbaiki menjadi sangat sulit untuk hal itu. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan sekali lagi atas nama Universitas Bulu, dan menyampaikan selamat kepada saudara-saudari, kepada para orang tua, kepada mitra, dan terima kasih kepada kompetis. Sekali lagi selamat kepada saudara-saudari. Jaya Allah. Amin. Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Koordinator Kompartis Wilayah 4, Profesor Dr. Insinyur Abdul Hakim Halim, MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Ketua Pembina Pengawas dan Pengurus Yayasan Pendidikan Pakar Tinggi dan Yayasan Pendidikan Tinggi serta jajarannya masing-masing yang saya hormati, Ketua dan anggota Senat Amin Pakar Tinggi yang saya hormati, Direktur, para pembantu Direktur, serta seluruh dosen dan staf administratif di lingkungan Amin Pakar Tinggi yang saya hormati, Pak Rektor Universitas Tinggi serta jajarannya yang saya hormati, Ketua STIK Maluku Makalungan yang mungkin hadir pada pagi hari ini yang saya hormati, para wisudawan, orang tua dan keluarga wisudawan, para donatur dan pemberi beasiswa serta undangan lain yang berbahagia. Terlebih dulu marilah kita bersama-sama menjaga syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang senantiasa kita terima yang begitu besar. Saya sangat yakin tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk mengukurnya baik secara kualitas maupun kuantitas. Hadirin yang saya hormati, terlebih dulu saya sebagai koordinator Properti 94 menyampaikan ucapan selamat kepada para lulusan Amin Pakar Tinggi yang wisuda pada pagi ini, pada para orang tua dan keluarga wisudawan, para donatur dan penyedia beasiswa. Saya pun menyampaikan rasa gembira dan bahagia serta selamat atas keberhasilan yang telah dicapai oleh para wisudawan ini. Tidak lupa pula ucapan selamat saya sampaikan kepada direktur, para pembantu direktur, serta seluruh dosen dan staf administratif yang telah bekerja keras di dalam membantu para mahasiswa yang kemudian pada hari ini bisa wisuda dan bisa menyelesaikan seluruh kewajibannya. Saudara-saudara yang berbahagia, hari ini merupakan hari yang penting bagi saudara karena sudah merupakan salah satu tonggak yang menunjukkan kemajuan yang telah saudara capai dalam perjalanan hidup saudara yang panjang sampai hari ini. Tentu saja perjalanan saudara tidak berakhir pada hari ini, bahkan justru hari ini merupakan titik awal dari sebuah perjuangan yang harus saudara hadapi dalam kehidupan yang sebenarnya. Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa perjuangan ke depan itu turut ringan. Jalan yang akan saudara lewati tentu datar dan lurus, tetapi justru mungkin terjal serta penuh dengan kebatuan dan kerikil tajam yang akan menggajal perjalanan saudara. Oleh karena itu, perjuangan keras yang telah saudara tunjukkan selama proses belajar di Amin Pakar Tinggi dulu harus terus saudara pertahankan, bahkan tingkatkan. Wisuda juga bukan hanya sekedar tonggak yang menunjukkan kemajuan dalam perjalanan hidup saudara, tetapi sangat penting dengan pula bahwa wisuda menunjukkan sebuah peningkatan tanggung jawab. Tanggung jawab saudara selama berada dalam proses pendidikan berbeda dengan tanggung jawab saudara selama berada di tengah-tengah masyarakat. Tanggung jawab saudara sebagai mahasiswa berbeda dengan tanggung jawab saudara sebagai ahli media. Saudara pun menyadari bahwa dengan berjalannya waktu, bertambahnya usia, dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang saudara miliki, maka tanggung jawab saudara beban juga menjadi semakin besar. Saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan wisuda ini saya menyampaikan sebuah dukungan sebagai persiapan bagi saudara dalam mengikuti menghadapi kehidupan setelah hari wisuda ini. Saudara-saudara yang berbahagia, saudara barangkali nanti akan menemukan atau bahkan sudah menemukan orang-orang yang bekerja asal-asalan. Mereka berpendapat bahwa pekerjaan itu yang penting asal dikerjakan, asal selesai. Meskipun demikian, bila berbicara masalah imbalan, mereka yang bekerja asal-asalan itu tidak mau asal mendapat imbalan, tetapi mereka senantiasa menuntut imbalan yang besar. Di pihak lain, banyak juga orang yang berpendapat bahwa imbalan yang diperoleh seseorang itu harus selalu setara dengan kinerja yang ditunjukkan oleh orang tersebut. Orang-orang seperti ini menganggap bahwa bekerja dengan imbalan yang setara adalah sebuah hal yang alamiah dan adil. Saudara-saudara dan hadirin yang berbahagia, menyikapi kondisi ini, maka pada saat kita bekerja, kita harus senantiasa mampu mengidentifikasi 3 ukuran yang sangat penting. Yang pertama adalah kinerja, yaitu ukuran yang menunjukkan hasil kerja atau output yang kita hasilkan. Yang kedua adalah standar, yaitu kinerja minimal yang harus dicapai seseorang. Dan yang ketiga adalah potensi, yaitu kinerja maksimum yang bisa dicapai seseorang. Misalnya kita ambil contoh indeks prestasi mahasiswa atau IPK. Bila seorang mahasiswa memiliki IPK 2,5,
maka IPK ini disebut sebagai kinerja. Dengan kinerja ini mahasiswa tersebut tidak bisa memperoleh beasiswa yang dia butuhkan karena IPK minimum untuk mendapatkan beasiswa misalnya saja kita sebut 3,0, maka IPK 3,0 ini kita sebut sebagai standar. Bila seorang mahasiswa penerima beasiswa memiliki IPK 3,2, maka berarti kinerja mahasiswa ini sudah di atas standar, tetapi sebenarnya mahasiswa ini masih mampu untuk mencapai IPK yang lebih tinggi lagi, yang merupakan puncak kinerja yang bisa dia capai, yaitu sebut saja IPK 3,9 atau bahkan 4,0. Jadi contoh ini menunjukkan bahwa penerima beasiswa tersebut memiliki IPK 3,2 dan dia sudah memiliki IPK yang lebih tinggi dari IPK standar, tetapi sebenarnya dia masih memiliki kapasitas untuk bisa mencapai IPK yang lebih tinggi, yaitu sebut saja 3,9 atau bahkan 4,0. Saudara-saudara dan hadirin yang berbahagia, bila seorang bekerja asal-asalan, maka kemungkinan besar kinerja orang tersebut tidak mencapai standar, dan saya dapat mengatakan bahwa orang-orang yang bekerja di bawah standar itu adalah orang yang bermasalah. Misalnya dalam contoh tadi, seorang mahasiswa dengan IPK yang lebih kecil dari 3,0 bermasalah karena tidak bisa memperoleh beasiswa yang sangat dibutuhkannya. Demikian juga seorang pegawai di sebuah institusi manapun yang bekerja dengan kinerja di bawah standar, maka akan menjadi pegawai bermasalah karena dia mengganggu ritme kerja pegawai yang lainnya. Sementara itu kita juga harus menyadari bahwa bila seorang bekerja dengan kinerja di atas standar sekalipun, sebenarnya sangat mungkin bahwa bahkan saya berani mengatakan pasti orang tersebut masih memiliki potensi untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Bila seorang bekerja dengan kinerja di bawah potensi yang dimilikinya, apalagi di bawah standar yang seharusnya, maka pertanyaannya, untuk apa potensi yang kita miliki yang besar yang tidak kita manfaatkan? Apakah potensi yang tidak dimanfaatkan ini akan menjadi tabungan? Saya yakin tidak akan menjadi tabungan, tetapi akan menjadi potensi yang sia-sia. Seorang penjaga Irak yang bernama Al-Mutanabbi menyebutkan cacat manusia yang paling buruk adalah apabila manusia itu mampu berbuat yang terbaik tetapi tidak dia lakukan. Bila kita tidak ingin dikatakan sebagai manusia yang memiliki cacat yang paling buruk, maka kita harus bekerja dengan cara terbaik. Tidak penting kita ini memilih profesi apapun dalam hidup ini, tetapi yang penting adalah jadilah yang terbaik. Bila jadi pegawai di sebuah institusi, jadilah pegawai yang terbaik. Bila jadi pegawai negeri, jadilah pegawai negeri yang terbaik. Bila jadi dosen, jadi pengusaha, atau jadi apapun, jadilah yang terbaik. Bahkan tidak kalah pentingnya, bila jadi seorang ayah atau ibu, jadilah seorang ayah atau ibu yang terbaik. Saudara-saudara yang berbahagia, mungkin saudara sekarang memiliki banyak pilihan pekerjaan, tetapi saya ingin menegaskan bahwa ada satu cara untuk menyelesaikan pekerjaan apapun, yaitu selesaikan pekerjaan itu dengan cara terbaik. Saya ingin tegaskan bahwa bila saudara tidak bekerja dengan cara terbaik, maka artinya saudara termasuk kelompok yang tidak amanah. Karena saya berpendapat bahwa hanya mereka yang bekerja dengan cara terbaik sajalah yang dapat disebut sebagai orang-orang yang bekerja dengan amanah. Saudara-saudara yang berbahagia, hal lain yang perlu selalu kita waspadai dalam kehidupan ini adalah bahwa apabila kita mendapatkan imbalan atas kinerja yang kita hasilkan, maka kita harus senantiasa mengukur jangan sampai imbalan yang kita peroleh itu lebih tinggi daripada kinerja yang kita dedikasikan. Bila kita bekerja di sebuah instansi dan kita sepakat menerima imbalan tertentu untuk sebuah beban kerja tertentu, maka kinerja yang kita dedikasikan itu minimal harus sesuai dengan beban kerja yang kita janjikan. Contoh nyatanya bisa dijelaskan sebagai berikut. Bila seorang bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji sebut saja 5 juta per bulan dan dengan jam kerja pada setiap hari kerja dari jam 8 sampai dengan jam 5 atau jam 3 sore, maka setiap detik dalam kurun waktu jam kerja tersebut tentu saja di luar waktu istirahat harus didedikasikan untuk kepentingan tempat dia bekerja. Bila ada sebagian waktu sebut saja 1 atau 2 jam dari jam kerja itu yang digunakan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan kepentingan perusahaan tersebut, maka saya
bisa menyebutkan bahwa pegawai tersebut menerima imbalan yang lebih besar daripada kinerja yang diberikannya. Bila ini terjadi, maka pegawai tersebut berhutang kepada institusi tempat dia bekerja. Para hadirin yang berbahagia, kita semua tahu bahwa hutang itu harus dibayar, dan kenyataan bahwa hutang itu wajib dibayar harus senantiasa hidup dalam pikiran kita. Mungkin saja ada di antara hadirin yang bertanya, bagaimana bila seseorang telah bekerja dan memberikan kinerjanya yang lebih besar daripada imbalan yang dia terima? Misalnya, bila jam kerja dari jam 8 sampai jam 3, tapi kita jam setengah 7 sudah sampai di kantor, dan jam 5 kita baru pulang, dan tidak ada satu detik pun dalam waktu itu yang kita gunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan perusahaan, padahal kita hanya mendapatkan imbalan untuk jam kerja dari jam 8 sampai jam 3. Apa sikap kita apabila kita menghadapi situasi ini? Jawaban saya adalah, bila kinerja yang kita tunjukkan jauh lebih besar daripada imbalan yang kita terima, maka hal itu tidak perlu kita permasalahkan. Kenapa kita tidak perlu mempersalahkan? Karena kekurangan imbalan itu akan menjadi tanggungan kita untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Jadi pola pikir kita yang harus kita terapkan dalam kehidupan ini terkait dengan kinerja dan imbalan adalah, berapapun imbalan yang kita terima dari manusia yang mempekerjakan kita, maka itu semua harus kita anggap sebagai bagian kecil dari anugerah yang akan Allah berikan kepada kita. Pola pikir ini akan mengantarkan kita pada sebuah keyakinan bahwa cukup Allah saja yang menjadi saksi atas segala apapun kebaikan yang kita lakukan, dan hanya dari Allah saja kita mengharapkan segala imbalan dan anugerah pada kehidupan ini. Dengan demikian, kita tidak perlu mempersalahkan apa yang kita terima, tetapi kita harus senantiasa memikirkan apa yang terbaik yang bisa kita berikan kepada sesama. Artinya, jangan sekali-kali kita mengukur keberhasilan hidup ini dengan seberapa banyak kekayaan yang kita miliki. Jangan sekali-kali kita mengukur keberhasilan hidup ini dengan seberapa banyak gelar akademik yang berhasil kita kumpulkan. Jangan sekali-kali kita mengukur keberhasilan hidup ini dengan seberapa tinggi jabatan yang berhasil kita raih. Tetapi kita harus mengukur keberhasilan hidup ini dengan seberapa banyak kita bisa memberikan manfaat kepada sesama. Makin banyak manfaat yang kita bisa berikan kepada sesama, makin berhasil hidup kita. Akhirnya, marilah kita berdoa agar kita tidak merasa benar padahal salah, tidak merasa kuat padahal lemah, tidak merasa pintar padahal bodoh, tidak merasa dermawan padahal pelit, tidak merasa berjasa pada bangsa ini padahal sebenarnya justru membuat celaka dan membawa ke depan kehancuran bangsa ini. Tidak merasa kita sudah berbuat yang terbaik, tetapi sebenarnya kita bekerja dengan sia-sia. Marilah kita pun berdoa agar kita senantiasa diberi hati yang bersih, yang jauh dari kedengkian terhadap orang lain, mata yang sejuk, yang jauh dari api kebencian, dan marilah kita juga berusaha dengan sungguh-sungguh dan mohon pertolongan kepada Tuhan yang Maha Esa agar segala ucapan yang keluar dari mulut kita adalah ucapan yang jujur. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur berkaitan dengan wisuda semester genap 2012-2013 oleh Nurhalim SAG. Keputusan Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur nomor K/APM /002/003/04/13 tentang nama-nama mahasiswa yang berhak
berhak diwisuda menjadi ahli media nomor K-APL/001/004/13 tentang nama-nama mahasiswa yang berhak yang berprestasi terbaik sesuai dengan program pendidikannya pada wisuda ahli media semester genap tahun akademik 2012-2013. Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur jenjang pendidikan diploma 3 yang nama dan nomor induk mahasiswanya tercantum pada lampiran keputusan ini dinyatakan berhak untuk diwisuda menjadi ahli media sesuai dengan program pendidikan atau lulus dengan prestasi akademik terbaik. Kedua, kepada mahasiswa tersebut dalam diktum pertama diberikan salinan keputusan ini. Ketiga, kepada para wisudawan akan diberikan ijazah apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 2 April 2013. Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur, Putu Darmawan, Eskom MM. Wisuda bagi wisudawan terbaik oleh Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur, Putu Darmawan, Eskom MM, didampingi oleh Wakil Direktur, Ketua Program Studi dan anggota Senat. Kepada Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi dan anggota Senat dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Nama-nama wisudawan terbaik dibacakan oleh Nur Halim SAG. Lampiran keputusan Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur nomor K-APL/001/004/13 tentang nama-nama mahasiswa yang berprestasi terbaik pada wisuda ahli media Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur semester genap tahun akademik 2012-2013. Jenjang pendidikan diploma 3 program studi manajemen informatika Ahmad Fahrur Roji. Program studi komputerisasi akuntansi Ahmad Fauji. Demikianlah nama-nama mahasiswa yang berprestasi terbaik pada wisuda ahli media semester genap tahun akademik 2012-2013 ditetapkan di Tangerang pada tanggal 2 April 2013. Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur, Putu Darmawan, Eskom MM. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi dan anggota Senat dipersilakan kembali ke tempat duduk. Pemberian kenang-kenangan untuk wisudawan terbaik oleh Ketua Badan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan
Pendidikan Pakarti Luhur, Bapak Kasihanggoro, MPA. Yayasan Pendidikan Pakarti Luhur dan kedua orang tua. Wisuda Ahli Madya. Wisuda Ahli Madya Komputer Program Studi Manajemen Informatika oleh Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur, Putu Darmawan, Eskom MM, didampingi oleh Ketua Program Studi Manajemen Informatika, Aris Haryanto, Eskom MM. Nama-nama wisudawan akan dibacakan oleh Nur Halim SAG. Kepada Direktur dan Ketua Program Studi Manajemen Informatika dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Lampiran Keputusan Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur nomor K/APL /002/004/13 tentang nama-nama mahasiswa program studi manajemen informatika yang berhak diwisuda menjadi ahli madya semester genap tahun akademik 2012-2013. Deni Subawiguna, Muhammad Sulaiman, Okta Reza Piandi, lulus dengan predikat cum laude. Jepri Manau, Alvin, Sigit Legowo, Yuliana, Hendra Kosim, Suhandoko Hutasoid, Bahrian Kristianto, Prima Haryadi, Tirsa Umuyu, Andi Hidayat,
Niko Angkasa Wijaya, Anggun Ajhari, demikianlah nama-nama wisudawan ahli media program studi manajemen informatika jenjang pendidikan diploma 3 ditetapkan di Tangerang pada tanggal 2 April 2013. Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakar Telugu, Putu Darmawan Eskom MN. Kepada Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakar Telugu, dimohon tetap di tempat. Kepada Ketua Program Studi Manajemen Informatika, dipersilakan kembali ke tempat duduk. Wisuda ahli media komputer program studi komputerisasi akuntansi oleh Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakar Telugu, Putu Darmawan Eskom MM. Didampingi oleh Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi Reza Sulistiawan Eskom. Kepada Direktur dan Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Lampiran keputusan Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakar Telugu nomor K/APL /003/004/13 tentang nama-nama mahasiswa program studi komputerisasi akuntansi yang berhak diwisuda menjadi ahli media semester genap tahun akademik 2012-2013. Sri Susanto, Ratu Rahmawati, Bernadetta Sari, Yohana Silvia Nurdi, Nidia Islami, Nurhaini, Erma Ekasari,
jenjang pendidikan diploma 3 ditetapkan di Tangerang pada tanggal 2 April 2013. Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakar Pilu, Putu Darmawan SKOM MM. Kepada Direktur dan Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi, dipersilakan kembali ke tempat duduk. Pembacaan janji wisudawan. Pembacaan janji wisudawan diwakili oleh Ahmad Fahrul Roji, AMD, Ahmad Fauzi, AMD, dan diikuti oleh seluruh wisudawan. Para wisudawan dimohon untuk berdiri. Janji wisudawan. Kami, lulusan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer, Pakati Luhur, berjanji. 1. Akan selalu menjunjung tinggi budi pekerti luhur dan norma-norma ilmiah dalam berkarya, dan berprestasi di bidang keahlian kami. 2. Akan senantiasa setia, berbakti, serta menjaga nama baik dan kehormatan alma mater yang kami cintai. 3. Akan mengabdikan diri kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Para wisudawan dipersilakan duduk kembali. Sambutan wakil wisudawan disampaikan oleh Ahmad Fauzi, AMD, dari Program Studi Komputerisasi Akuntansi. Yang terhormat Koordinator Kopertis Wilayah 4, Bapak Profesor Dr. Abdul Halim Hakim, MSc,
Yang terhormat Ketua BPH Yayasan Pendidikan Pakarti Luhur Bapak Kasih Hanggoro MBA. Yang terhormat Rektor Universitas Budi Luhur Bapak Profesor Insinyur Suryo Hapsoro Tri Utomo PhD. Yang terhormat Direktur Amik Pakarti Luhur Bapak Putu Darmawan SKOM MM. Yang terhormat Wakil Direktur Amik Pakarti Luhur Ibu Wahyumi Ekawanti SEMSI. Yang terhormat segenap civitas akademika Amik Pakarti Luhur. Yang terhormat seluruh tamu undangan dan orang tua atau wali dan teman-teman wisudawan wisudawati seperjuangan yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dalam rangka acara wisuda Diploma Amik Pakarti Luhur periode 2012-2013. Hadirin yang berbahagia, tak terasa waktu bergulir begitu cepat. Selama kami menempuh proses pendidikan di Amik Pakarti Luhur, kebersamaan, pengalaman yang begitu berharga, dan kenangan yang manis maupun pahit kita rasakan bersama. Akhirnya kami dapat menyelesaikan tahapan jenjang pendidikan. Kemudian pada hari ini kami berada di gedung ini dengan sebutan wisudawan wisudawati. Sungguh sebuah predikat yang kami raih ini melalui proses dan perjalanan yang cukup panjang dengan segala dinamikanya. Yang kami peroleh hari ini bukanlah jerih payah dari kami semata. Kesemuanya tidaklah lepas dari doa, dukungan, motivasi dari semua pihak. Untuk itu, perkenankanlah saya mewakili rekan-rekan wisudawan mengucapkan terima kasih kepada Amik Pakarti Luhur yang memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar dan berkarya. Terima kasih kepada Direktur Amik Pakarti Luhur beserta staf dosen dan segenap civitas akademika yang telah memberikan dorongan motivasi dan memfasilitasi kami dalam mendalam keilmuan kami. Semoga ilmu yang telah kami terima menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kami sebar dan aplikasikan sehingga menjadi amal jariah yang berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, rasa terima kasih juga kami persembahkan kepada orang tua dan keluarga kami. Segala yang kami capai saat ini adalah berkat kasih sayang, kesabaran, kerja keras, keringat, bahkan terkadang air mata yang begitu tulus dari mereka. Tiada kata lain selain ucapan terima kasih yang tiada terhingga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala bentuk kebaikan dengan berlipat ganda. Rekan-rekan wisudawan, wisudawati yang saya cintai, hari ini bukanlah akhir dari perjuangan lain yang menanti kita. Proses pembelajaran kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Belajar tidaklah mengenal batas waktu. Upacara seremonial saat ini lebih tepat dimaknai sebagai perjalanan awal untuk belajar dan menambah wawasan di universitas sesungguhnya, yaitu universitas kehidupan. Kita sebagai wisudawan, wisudawati idealnya dapat menjadi aktor perubahan, karena jika tak mau berubah, maka pada akhirnya akan digilas oleh perubahan itu sendiri. Kita tidak boleh ketinggalan zaman, paling tidak harus
zaman, dan yang paling hebat bisa menggerakkan zaman. Mari menjadi pelopor, tidak hanya sekedar pengekor. Mari menjadi perintis, tidak hanya sekedar pewaris. Mari menjadi penderma, tidak hanya sekedar peminta. Mari menjadi pelakon, tidak hanya sekedar penonton. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. The best result in the sight of God is God's benefit to others. Insan yang baik di sisi Allah adalah yang bermain bagi orang lain. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Selamat berjuang dan sukses untuk rekan-rekan semua. Akhir qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Saiful Anwar SAG MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hadirin yang saya hormati, marilah di penghujung acara wisuda ahli media Amin Budi Luhur ini kita tutup dengan doa sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan para wisudawan ahli media Amin Pakar Luhur dapat melanjutkan kembali pendidikannya lebih tinggi lagi sehingga terbuka cakrawala yang lebih luas lagi dan kesempatannya lebih luas lagi. Doa yang dipimpin oleh Kegiatan Agama Islam kepada hadirin yang beragama lain mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, segala puji darimu-lah segala karunia. Benar, Engkau adalah Tuhan kami dan kami adalah hamba. Demi keagungan-Mu, tidak kami dapatkan pengampunan dosa kami selain dari-Mu. Kami pasrah berserah diri kepada-Mu. Kami tunduk bersyukur kepada-Mu. Rabb, kesalahan telah menutup kami dengan pakaian kehinaan. Perpisahan darimu telah membungkus kami dengan jubah kerendahan. Besarnya dosa kami telah mematikan hati kami. Rabb, hidupkan kami dengan ampunan. Engkau telah menutup kejelekanku dengan ampunan. Engkau telah melindungi kami dengan karunia-Mu di dunia yang fana. Rabb, jadikanlah sesuatu yang bermanfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami di Amin Pakar Luhur, dan ajarkan kepada kami segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan kami, baik dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Limpahkan kepada kami pemahaman dan kemampuan dalam membuka cakrawala semesta ciptaan-Mu, sehingga mengantarkan kami kepada ketundukan kepada-Mu, pengakuan atas kebesaran-Mu dengan ketulusan hati kami. Allahumma aftah alaina futuhal arifin hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang Senat Terbuka Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur oleh Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur, Putu Dermawan Eskom MM. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ini, sidang Senat Terbuka Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur dalam rangka wisuda ahli
Muhammadiyah semester genap 2012-2013 secara resmi saya nyatakan ditutup. Prosesi Senat meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Godeamus. Pasukan, maju! Jalan! Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pengumuman untuk pengambilan ijazah dapat dilakukan mulai hari Senin 3 Juni 2013 di BAK Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur, Karawaci. Demikianlah rangkaian acara wisuda Alimadiyah Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur semester genap 2012-2013. Terima kasih atas kehadirannya.